Kembali lagi dengan saya adik-adik semuanya, kita coba akan melanjutkan pembahasan latihan soal berkaitan dengan persamaan kuadrat. Ini merupakan latihan soal yang seharusnya adik-adik pelajari atau adik-adik latihan sendiri, tapi alangkah bagusnya kita coba bahas sama-sama ya. Nah, sekarang soalnya ada 5 nomor, jadi seperti ini ya adik-adik. Oke, mungkin saya coba baca. Lahan yang berukuran panjang X tambah 3 meter dan lebar X tambah 6 meter memiliki luas 70 meter kuadrat. Jika akan dihitung kelilingnya, maka keliling lahan adalah titik-titik. 2. Sebuah lahan dengan ukuran panjang 2X tambah 4 meter dan lebarnya 3X kurang 2 meter. Jika luas lahan diketahui yaitu 70 meter kuadrat, maka ukuran lahan yang sebenarnya adalah titik-titik. 3. Pak Randi memiliki lahan kebun yang berukuran panjang X tambah 8 meter dan lebar X tambah 5 meter. Di sekeliling kebun diukur dengan panjang total 42 meter. Pak Randi rencananya akan menanam jagung. Luas lahan kebun yang ditanami jagung adalah titik-titik. 4. Sebuah aula sekolah dengan ukuran panjangnya adalah 2 kali dari lebarnya. Aula tersebut dipasangi keramik dengan ukuran persegi, yaitu berukuran 60 cm kali 60 cm. Sebanyak 3 kotak dan satu kotak sama dengan satu lisin. Keliling aula sepanjang titik-titik. 5. Keliling suatu taman kota yang berbentuk persegi panjang adalah 60 meter. Jika luas taman 221 meter kuadrat, berapa ukuran panjang dan lebar taman tersebut? Oke, kita coba bahas satu-satu ya adik-adik. Kita mulai dulu nomor 1 ya. Oke, nomor 1. Oke, saya langsung bahas. Nah, gini caranya ya adik-adik. Kita bahas satu-satu. Dari sini karena panjangnya diketahui ya, maka saya tulis P sama dengan X tambah 3 gitu kan, X tambah 3 satuannya meter. Kemudian lebar juga diketahui yaitu X tambah 6, X tambah 6 meter. Nah, selanjutnya di sini juga diketahui juga luasnya ya, yaitu luas, ini saya pakai huruf besar ya. Luasnya adalah 70 meter kuadrat. Oke, dari seluruh yang diketahui ini karena dicari adalah keliling, kita gunakan dulu mencari panjang lebar, gunakan dulu luas ya. Maka untuk mencari luas, rumusnya adik-adik hafal ya, yaitu rumusnya panjang kali lebar. Luasnya di sini saya kasih masuk, dia adalah 70 sama dengan panjang. Panjangnya ini kan X ditambah dengan 3 dan lebarnya ya X ditambah dengan 6. Untuk satuannya kita abaikan saja ya, itu tidak mempengaruhi. Selanjutnya ini kita kali masuk. Nah, kali masuk ini adik-adik itu namanya kali silang ya. Jadi yang X ini kita kali dengan ini, X ini juga kita kali dengan ini. 3 kita kali dengan ini, 3 juga kita kali dengan ini. Itu ya. Nah, selanjutnya kita coba ini tetap 70 sama dengan, jadi X dikali X ini itu X kuadrat. Kemudian X dikali 6 diperoleh 6X. 3 dikali X diperoleh 3X. Ini pelan-pelan, baru 3 kali 6 diperoleh plus 18. Selanjutnya kita sederhanakan dan ini saya pindahkan ke ruas kanan. Ini jadinya 0 ya. 0 sama dengan ini tetap dulu X kuadrat, ini ditambah jadinya 9X, kemudian ditambah dengan 18 dikurangi 70. Oke. Selanjutnya ini tetap 0. Tunggu dulu, ini saya harusnya sederhanakan dulu ini ya. Enggak apalah, kita sederhanakan saja dulu di sini. 0 sama dengan X kuadrat, ya tetap ini 9X-nya ya, baru plus 18 kurang 70, artinya 70 dikurangi 18 aja ya, tapi hasilnya negatif ya. Oke, dikurangi saja. Ini 70, ini 0 nggak bisa, maka pinjam, ini jadi 10, ini jadi 6 gitu ya. Coret kan, ini 10 kurang 8, 2, 6 kurang 1, 5. Maka hasilnya negatif 52. Oke, selanjutnya ini mungkin saya hapus saja bagian ini. Selanjutnya gini lagi ya adik-adik, di sini itu yang berkaitan dengan persamaan kuadrat, karena sudah menjadi persamaan kuadrat, kita lakukan pemfaktoran. Jadi caranya kita buat kurung begini ya, 2
ya, baru sama dengan 0, baru di sini X, ini X. Nah, adik-adik cari dua bilangan gitu ya. Kalau dikali hasilnya minus 52. Nah, tapi kalau ditambah itu hasilnya 9. Nah, di sini kita diuji. Diuji maksudnya kita akan melakukan pencarian hasil kalinya minus 52 gitu ya. Oke, triknya adalah kita bagi dua dulu ini ya. Kita bagi dua, 52 kita bagi dua. Kita coba dulu. 52 bagi 2 itu sekitar 26 ya. Oke, kalau 26 selisihnya tidak bisa, maka kita bagi 4. Atau bagi 3 juga boleh sih. Coba kita bagi 3 dulu ya. Bagi 3, 52 bagi 3. Berapa ini adik-adik? 1 kali 3, 3. Ini sisanya 2, 2. Nggak bisa dibagi lagi ya, karena 2, 2. Kan 7 ya. 7 kali 3 kan 21. Nggak bisa kan? Artinya nggak habis. Selanjutnya kita coba lagi bagi 4. Jadi 52 kita coba bagi 4. Nah, sekarang bagi 4, ini dapatnya berapa adik-adik? 1. 1 kali 4, 4. Ini 4 kurang 5 kurang 4, 1. Ini 12, maka 3. Oke, ini bisa kena nanti, ini kan habis ya. Artinya bisa kena di 9, gitu ya. Nah, selanjutnya 4 dan 13 kan. Oke, kemungkinan di sini 4, kita tes dulu, ini 13, sebenarnya bisa kebalik. Supaya menghasilkan positif 9, maka di sini harus negatif. Karena memang ini hasil kalinya juga kan negatif. Maka di sini jadinya X dikurang 4 dengan X ditambah 13 gitu ya. Maka hasil akhirnya ini untuk akar-akarnya saya ambil X kurang 4 itu sama dengan 0. Nah, sehingga X-nya adalah 4. Gitu ya. Yang ini ya X tambah 13 sama dengan 0. Nah, kita pindahkan 13-nya jadi negatif ya, minus 13. Nah, ada suatu pernyataan adik-adik kalau panjang itu kan tidak boleh negatif ya. Maka bahasanya ini dikatakan tidak memenuhi. Kalau ini dia memenuhi. Artinya X-nya adalah 4. Selanjutnya saya substitusi ke sini untuk menghitung panjang sebenarnya. Jadi ini saya hapus aja bagian di sini ya adik-adik. Nanti di pause aja videonya adik-adik ya jika ingin menulis ya. Selanjutnya saya masukkan panjang sebenarnya itu jadinya kan X tambah 3 nih. Ya, maka X-nya 4. Berarti 4 tambah 3. Hasilnya 7. Oke. Dan lebar sebenarnya adalah X tambah 6. X-nya 4, berarti 4 tambah 6. 4 tambah 6 berapa? Ya 10 dong. Nah, pertanyaannya adalah maka keliling lahan tersebut. Nah, adik-adik hafal nggak rumus keliling? Ya, keliling adalah rumusnya 2 dalam kurung panjang tambah lebar. Oke, berarti 2 dalam kurung panjangnya berapa? 7. Lebarnya berapa? 10. Ini kalau boleh dikata ya adik-adik, karena apa panjangnya agak pendek, lebarnya agak panjang, mungkin saja ini bentuk persegi bentuk lahan ini bentuknya pendek begini, lebih panjang ke atas begini ya. Ya, sebenarnya nggak masalah kan. Oke, kita hitung lagi nih. Jadi 2 dalam kurung 7 tambah 10 itu 17 ya. Nah, 2 kali 17 berapa? Itu 34. Karena satuannya ukurannya meter, karena ini keliling juga maka satuannya 34 meter. Oke, teman-teman adik-adik, jadi inilah pembahasannya nomor 1. Kita lanjut nomor 2 ya. Oke, adik-adik, kita coba nomor 2. Di sini hampir sama dengan yang tadi ya. Sebuah lahan dengan ukuran panjang 2x tambah 4 meter dan lebarnya 3x kurang 2 meter. Jika luas lahan diketahui yaitu 70 meter kuadrat, maka ukuran lahan yang sebenarnya adalah titik-titik. Oke, saya tulis dulu di sini yaitu panjangnya berapa, yaitu 2x ditambah dengan 4. Oke, satuannya meter. Selanjutnya lebarnya itu diperoleh 3x dikurang 2 meter. Nah, diketahui juga bahwa luasnya ya itu 70 meter kuadrat. Nah, kita gunakan rumus luas ya adik-adik. Maka luas sama dengan gitu ya, panjang kali lebar ya. Oke, kalau panjang kali lebar di sini saya tulis 70 sama dengan
Panjangnya berapa? 2x tambah 4 gitu kan. Lebarnya berapa? Ya 3x kurang 2. Itu ya. Ini satuannya meter, saya abaikan aja karena nanti tidak mempengaruhi hasilnya ya. Oke, kita lanjut. Ini tetap saya tulis 70 ya, 70 sama dengan, nah ini kita kali masuk, caranya tentu kali pelangi ya, yaitu yang 2x dikali dengan 3x, itu langkahnya. Selanjutnya 2x kali lagi dengan min 3, 4 dikali 3x dan 4 kali minus 2. Ya, ingat urutannya ya. 2x kali 3x itu 6x kuadrat. Selanjutnya 2x kali minus 2, minus 4x. Kemudian 4 kali 3x jadinya plus 12x. Dan 4 kali min 2 itu jadinya minus 8. Ya. Oke, saya pindahkan 70 di sini jadi 0, 6x kuadrat dikurangi, ya ini bukan kurang ya. Maksudnya belum ditahu ini operasinya berapa ini. Min 4 tambah 12. Ayo berapa ya? Ada yang tahu? Ya, plus 8 ya. Plus 8x. Kemudian 70 ini minus 8 kurang 70. Itu kan? Nah, ini kita operasikan. Nolnya tetap sama dengan 6x kuadrat ditambah dengan 8x dikurang ini 78. Ya, karena dia itu bertambah minusnya. Selanjutnya kita kita bagi 2, ternyata bisa disederhanakan. Jadi ini tetap 0 sama dengan bagi 2 ini 3x kuadrat. Ini bagi 2 diperoleh 4x. Ya, dikurangi ini bagi 2, kita hitung aja. Berapa itu adik-adik? 78 kita bagi 2. Oke, 3 kali 2 6. 7 kurang 6 1 8 9. Oke, 39. Nah, kita lakukan pemfaktoran atau cari akar-akarnya. Mungkin ini kalau dengan melakukan pemfaktoran mungkin agak panjang ya, maksudnya agak lama. Karena 3 dengan 39 kita kali lagi, baru hasil jumlahnya 4. Kita lakukan cari faktornya ini, cari akarnya ini dengan cara rumus ABC, yaitu X12. Rumusnya adalah min B lebih kurang ya tambah minus akar ya B kuadrat kurang 4AC. Adik-adik harus ingat rumus ini ya, dibagi dengan 2A. Selanjutnya B. Nah, B ini di sini dia, yaitu 4. Ini A, ini B, ini C. Berarti min 4 tambah kurang akar. Oke, B-nya min 4, pakai kurung. Min 4 kuadrat kurang 4 kali. A-nya berapa? Ya, A-nya 3. C-nya minus 39. Oke. Baru kita bagi dengan 2 kali 3. Oke, saya sambung bagian di sini. Jadinya X12 sama dengan berapa ini? Min 4 tetap ya. Min 4 tambah kurang akar. Nah, ini kita hitung ini 16. Kemudian ini kita jadi plus jadinya. Karena minus ini kali ini. Minus 39. Oke, 4 kali 3 ya, kita lakukan pengali 12. Kemudian kali lagi 39. Ayo ditambah. 2 kali 9 18, 81, 1 kali 9 tambah 1 10. Ini 6 minus 3, Ya, cocok ya. Nah, kemudian tambah ini 8 6 4. Oke, 468. Tapi ditambah lagi dengan 16. Berarti ini bagi dulu ya. Oke, bagi dengan 6. Berarti X12 sama dengan min 4 tambah kurang bagi nanti. Oke, ini di jumlahnya berapa adik-adik? Ayo, 468 dibagi 16. Dibagi 16 ya. Ditambah 16 ya. 14, 4 simpan 1, ini 7, 4. Ya, 4, 7, 4. 474. Ya, kita cari akarnya ini ya adik-adik. Di sini ada sedikit kekeliruan ternyata adik-adik, yaitu 484 ya harusnya.
Mohon maaf ya. Oke, di sini 484. Oke, kita cari akarnya adik-adik ya. Kalau nggak salah ini karena satuannya 4 yang menghasilkan ekornya 4 itu hanyalah 2. Oh, 2 dan 8 karena 2 kali 2 4, 8 kali 8 64 ya. Nah, sekarang kita lakukan lakukan pengalian, itu coba 18 dengan 12. Kalau 12 nggak mungkin ya. 18, kalau 18 mungkin ini 18 kali 18 kan dicoba dulu ya. 8 kali 8 64, 4 simpan 6, 1 kali 8 8, 14 gitu ya. 81. Ini sekitar 300. Ini nggak mungkin ini, maka dicoba lagi dengan 22 28. Oke, kita tes 22 dengan 28. 22 dulu. 22 kali 22 ini 4 benar ya. 484, maka akarnya adalah 22. Berarti X12 sama dengan min 4 tambah kurang akarnya ini tadi 22 dibagi 6. Nah, untuk X1-nya adik-adik ambil tambah ya, yaitu min 4 tambah 22 baru dibagi dengan 6 ya. Maka X1-nya ini berapa adik-adik? Ayo, min 4 tambah 22 itu 18 ya. Ya, positif. Baru 18 dibagi 6 ya didapatnya 3. Oke, ambil X2-nya yaitu yang negatif. Min 4, oke, dikurangi 22. Ini saya geser aja enggak cukup ini. Oke, X2-nya saya batasi begini saja. X2 itu sama dengan min 4 dikurang 22. Kurang 22 dibagi 6. Oke, min 4 kurang 22 itu kan minus 26. Minus 26 dibagi 6. Karena dia minus ya, maka ini dinamakan tidak memenuhi. Ini TM saja. Ini yang memenuhi. Maka X-nya adalah 3. Nah, untuk panjang yang sebenarnya maka saya masukkan di sini. Jadi ini adik-adik tinggal tulis ulang saja jika ingin menulis ya. Saya pause aja di sini ya. Di pause aja videonya ya, saya hapus. Oke, di sini saya ganti jadi panjang yang sebenarnya adalah 2 kali, karena X-nya adalah 3 kan. Ya, 2 kali 3 tambah 4. Berapa ini adik-adik? 10 ya. Kemudian lebarnya ya udah 3 kali X. X-nya itu 3. Baru dikurangi 2. 9 kurang 2, 7. Oke, jadi ini jawabannya adik-adik ya untuk nomor 2. Sekarang kita lanjut ya, nomor 3. Oke, di sini saya tulis kembali lagi yaitu panjangnya adalah X tambah 8 ya. X tambah 8 satuannya meter. Kemudian lebarnya yaitu X tambah 5. Oke, satuannya meter. Di sekeliling kebun katanya ya dengan total panjangnya itu 42 meter. Artinya karena ada bahasa di sekeliling, maka ini keliling yang diketahui lagi ya. Kelilingnya berapa? 42 meter. Oke, katanya luas lahan kebun, yang dicari luas. Nah, caranya kita gunakan lagi rumus keliling, yaitu keliling rumusnya adalah 2 kali panjang ditambah lebar. Oke? Paham ya adik-adik? Selanjutnya masukkan kelilingnya 42. 42 sama dengan 2 dalam kurung. Panjangnya X ditambah dengan 8. Tambah lagi lebarnya X ditambah 5. Oh iya, ini saya pakai kurung gini. Karena X tambah 8 tersendiri dan X tambah 5 tersendiri. Oke. Saya nggak tulis satuannya adik-adik sekali lagi. Hanya angkanya karena tidak mempengaruhi. Selanjutnya kita sederhanakan. Berarti ini 42, kedua ruas bisa dibagi 2. Ini jadinya 21 sama dengan ini bagi 2 hilang ya. Kemudian ini hilangkan kurungnya, jadi kita hitung aja X ditambah X. Maka diperoleh 2X. Selanjutnya 8 tambah 5 diperoleh 13. Oke, kemudian saya pindahkan ini jadinya 21 ruas kiri ya. Dari minus pindah ke ruas kiri sama dengan 2X.
Nah, ini harus latihan ya adik-adik kalau soalnya begini bentuknya. Selanjutnya 21 dikurangi 13 itu diperoleh berapa adik-adik? 8 ya. Jadinya 8 sama dengan 2x. Mencari x-nya itu lakukan pembagian. 8 bagi 2 sama dengan x. Jadi hasilnya 4, itulah nilai x. Selanjutnya panjang sebenarnya, berarti panjangnya menjadi ya x tambah 8. X-nya 4, berarti 4 tambah 8, hasilnya 12. Lebar sebenarnya adalah X tambah 5, berarti 4 tambah 5, berapa ini? 9. Karena yang dicari adalah luas, ya luas lahan kebun, ya luasnya ya udah panjang kali lebar. Panjangnya 12, lebarnya 9. 12 kali 9, oke, lakukan perkalian. 2 kali 9, 18, 8 simpan 1. 1 kali 9, 9 tambah 1, 10, 108. Satuannya meter kuadrat. Oke, begitu ya adik-adik. Semoga bisa dipahami. Ini lumayan pendek ya pembahasannya. Kita lanjut nomor 4. Sebuah aula sekolah dengan ukuran panjangnya adalah 2 kali dari lebarnya. Oke, kita langsung saja. Nah, untuk yang diketahui di sini katanya keramik itu ya. Katanya di sini ukuran keramik. Jadi saya tulis gini ya. Ukuran keramik keramik itu kan sama dengan 60 cm kali 60 cm. Yang artinya luas satu keramik, gitu kan? Ya, luas satu keramik itu kan sama dengan ya 6 kali 6, itu kan 36. Ya, itu tambah lagi 02. Ya, 36 cm pangkat 2. Kita ubah ini adik-adik ke satuan meter ya. Jadi kalau sentimeter ke meter itu berapa tangga ya? Coba kita tulis tangganya. Pertama kan kilometer, ya kedua hektometer, kemudian dekameter, kemudian meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Ini kan kuadrat semua kan? Oke. Selanjutnya di sini dari sentimeter ke meter naik 2 tangga. Kalau dia naik maka dibagi. Ya, dibaginya ini satu tangga kan 100 ya karena pangkat 2. Berarti ini 10.000 baginya. Oke, kalau ini bagi 10.000 supaya nanti hilang 40 maka biasanya tinggal mundurkan aja nih si angkanya ini, komanya dimundurkan sebanyak 4 digit angka ini atau dari angka 0. Maka ini menjadi 0,36 meter kuadrat. Gitu ya. Oke, apa manfaatnya nanti ini? Ya, karena ukuran aula juga kan kita nggak tahu ya apakah satuannya sentimeter atau meter. Gitu ya. Nanti nggak apa-apa kita gunakan aja nanti keduanya. Ya, atau kilometer aja juga sih nggak apa-apa. Ini saya hapus aja. Selanjutnya, karena keramiknya ada 3 kotak, maka kita hitung dulu berapa banyak keramiknya ya. Jadi 3 kotak ya, sebanyak 3 kotak dan 1 kotak sama dengan 1 lusin. Berarti 1 lusin itu sama dengan 3 kotak. Oke, 3 kotak. 1 lusin berapa banyak adik-adik? 12 ya. Berarti ini tinggal kita kali 12 kali 3. Maka ini diperoleh 36 buah keramik. Oke, buah keramik. Selanjutnya mencari luasnya ya. Tentu ya luas satu keramik kan ini nih. Karena ada 36 buah keramik, maka tinggal kita kali ya. Maka luas total lantai gitu kan karena dipasangi keramik. Luas totalnya adalah 0,36 dikali dengan 36 buah keramik ini. Nah, hasilnya berapa adik-adik? Oke, kita tes kali lakukan pengalian. Ya, kita abaikan saja nolnya, berarti 36 kali 36. 6 kali 6, 36. 6 simpan 3. 3 kali 6, 18. 18. Kemudian tambah 3, itu 21. 6 kali 3, 18. 3 kali 3, 9. Ya, tambah 1 ya. Sorry, tambah 1, 10. 6, 9, 21. 1296, tapi di sini tadi ada 2 digit di belakang koma. Jadinya ini adalah 12,96. Satuannya ini meter kuadrat.
Oke, jadi seperti ini. Selanjutnya kita cari apa namanya? Kita cari ukurannya ini ya. Bahasanya di sini adik-adik ya, panjangnya adalah 2 kali dari lebarnya, maka panjang sama dengan 2 kali lebarnya. Ya, lebarnya itu lebar sendiri. Ya, lebarnya ya lebar itu sendiri. Berarti luas sama dengan panjang kali lebar. Luasnya adalah 12,96. Sama dengan panjang itu adalah 2 kali lebar kali lebarnya ya lebar gitu ya. Berarti ini kita lakukan pembagian. Ini diperoleh 6,48 ya, sama dengan lebar kuadrat. Kita lakukan sederhana begini saja adik-adik. Jadinya ini 648 kita bagi aja dengan 100 ya, sama dengan lebar kuadrat. Jadi ini karena dia 100 kita pindahkan jadi akar, ini hilang, maka ini jadi akar gitu ya. Maka akar tersendiri di bawah diperoleh 100. 10, mohon maaf. 10 ini ya. Tersendiri di bawah jadinya 10. Ini yang di atas ini penarikan akar saja kita ambil ya. Ini diperoleh 18 ya, 18 akar 2. Penarikan akar aja. Nanti adik-adik latihan sendiri. Nah, sekarang kita sederhanakan, maka lebarnya ini menjadi 18 bagi 2. Kita bagi 2, maka 9 ya, 9 akar 2 per 5. Oke, jadi inilah lebarnya. Nah, selanjutnya mencari si panjangnya. Oke, berarti ini saya hapus aja adik-adik ya. Nanti jika ingin menulis, silakan di pause aja videonya. Jadi untuk panjangnya adalah 2 kali lebarnya. Oke, berarti 2 kali lebarnya berapa? 9 akar 2 bagi 5. Maka jadinya ini 18 akar 2 per 5. Selanjutnya dicari adalah keliling aula. Maka keliling sama dengan 2 dalam kurung panjang tambah lebar. Berarti 2 dalam kurung panjangnya adalah 18 akar 2 bagi 5. Tambah lebarnya 9 akar 2 per 5. Oke, kita jumlah dulu 2 dalam kurung. Ya, 18 tambah 9 itu kan 27. Jadi 27 per 5 ya akar 2. Kita kali lagi 2 ya, 27 kali 2 itu sekitar 54. 54 per 5 akar 2. Oke, ini satuannya tentu pakai meter karena tadi kita pakai meter ya. Oke, langsung saja saya bahas adik-adik di sini ya. Diketahui katanya keliling taman itu, maka keliling taman sama dengan 60 meter. Nah, sekarang luas tamannya diketahui lagi. Luas taman sama dengan 221 meter kuadrat. Nah, sekarang kita hitung dengan menggunakan keliling dan luas, di mana panjang taman itu ya panjang, kemudian lebar itu ya lebar. Berarti untuk keliling kan rumusnya adalah 2 kali kurung panjang tambah lebar. Berarti kelilingnya kan 60. 60 sama dengan 2 kali dalam kurung panjang tambah lebar. Oke, kita bagi 2, maka 30 ini itu akan sama dengan panjang tambah lebar. Oke, jadi adik-adik silakan disimak aja baik-baik, pahami baik-baik. Jika ingin yang ditanyakan, silakan bertanya, atau jika juga masih kurang paham, boleh diputar ulang videonya ya. Selanjutnya di sini lagi kita lakukan menggunakan rumus luas ya, yaitu luas. Ini boleh dikatakan persamaan satu sih ya. Oke, luas sama dengan dia panjang kali lebar kan? Luasnya 221 sama dengan panjang kali lebar. Oke, panjang kali lebar. Ini kita katakan persamaan kedua. Selanjutnya di sini untuk di panjang tambah lebar, maka kita akan peroleh panjang itu sama dengan 30 dikurangi
lebar gitu kan. Coba adik-adik dilihat baik-baik ya dari sini. Oke, gitu kan. Selanjutnya yang ini kita substitusi kedua, berarti ya panjang 221 sama dengan panjang kali lebar. Panjangnya saya ganti 30 kurang lebar kali lagi lebar gitu. Oke, berarti ini tetap sama dengan yang ini kita kali masuk. Ini kali ke sini, ini kita kali ke sini. Itu ya. Oke, hasilnya berapa? Ini jadinya tentu 30L sama dengan kurang ini L kuadrat. Kedua ruas ini saya pindahkan, ruas kanan semuanya saya pindah ke ruas kiri. Ini jadinya L kuadrat positif, 30 jadi negatif, dan tetap 221. Ini sama dengan 0. Nah, ini kita lakukan pemfaktoran ya. Adik-adik cari dua bilangan ya. L. Cari dua bilangan dikali, ya, saya tulis di sini. Cari dua bilangan, ketika dikali itu hasilnya 221 dan dijumlah itu hasilnya minus 30. Enggak cukup ya, saya mungkin tulis di sini aja. Oke. Sini ditambahnya minus 30. Oke, 221. Coba kita bagi dengan 3. Ya, tapi nggak bisa ini ya dibagi dengan 3 karena jumlahnya ini dia itu 5. Coba dibagi dengan 9, dicoba dulu. 221 bagi 9. 1 kali 2 ya. 2 kali 9 kan 18. 41 nggak bisa. Bagi menghasilkan ekor 1 ya. Berapa itu ya adik-adik ya? Ayo. Didapat di sini ternyata adalah min 13 dengan min 17. Oke, di sini min 13, ini min 17. Berarti lebarnya adalah, ini kita jadikan positif ya. Ya, jadinya 13. Dan yang ini kita jadikan juga positif, karena kan negatif. Jadinya 17. Karena keduanya ini bernilai positif, maka keduanya ini memenuhi ya. Ini memenuhi, ini juga memenuhi. Pertanyaannya tadi apa? Berapa ukuran panjang dan lebar taman tersebut? Ya udah, panjangnya oke, saya tulis. Untuk panjang ya, dia kan oh iya belum ya saya dapat. Panjangnya itu kita substitusi lagi ke sini ya adik-adik. Oke, panjangnya tentu 30 dikurangi dengan lebarnya. Lebarnya kan 13. Ya, ini pasti didapatnya 17 ya. Oke. Kemudian apalagi panjangnya satunya lagi ketika saya ambil lebarnya yang 17 gitu ya. Jadinya 30 dikurangi 17. Ya hasilnya 13. Apa kesimpulannya di sini? Nah, ini saya hapus saja. Artinya ketika panjangnya itu lebar dulu harusnya. Ketika lebarnya di sini 13, maka panjangnya adalah ini pakai harusnya dari ke bawah ya. Maka panjangnya ini adalah 17. Ini satu kesatuan. Kemudian kalau lebarnya 17, maka panjangnya 13. Ini satuannya meter semua ya. Oke, jadi adik-adik sampai di sini kita bahas. Jangan lupa standby terus di channel saya. Saya akhiri, sekian.